Sejarah Cinta Sang CEO bagian 19 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Gadis cantik itu sudah terlanjur kesal dan kecewa. "Maaf Mbak Airin, apakah kita akan kembali ke Jamais?" tanya Pak Bejo membiarkan lamunan Airin. Tidak Pak, saya ingin pergi ke suatu tempat," kata Airin sambil menyebutkan tempat yang ia maksud. Pak Bejo pun segera mengarahkan mobilnya ke arah tempat yang Airin inginkan. Airin merasa malas harus kembali ke Jamais setelah apa yang terjadi. Lagi pula hari sudah menjelang sore. Sebentar lagi jam kerjanya pun sudah habis. Tidak lama kemudian mobil mereka berhenti di depan rumah kecil mungil yang terletak di pinggir kota Yogyakarta. Pak Bejo sempat merasa heran karena baru kali ini ia mengantar Airin ke tempat itu. Pak Bejo pulang aja dulu ya. Nanti saya akan langsung pulang ke apartemen. Jadi Pak Bejo tidak usah menjemput saya, kata Airin sebelum keluar dari dalam mobil. Tapi Mbak, kalau nanti Pak Tommy bertanya kemana Mbak Airin, Pak Bejo harus menjawab apa? Tanya Pak Bejo bingung dengan logat Jawanya yang kental. Pak Bejo takut Pak Tommy marah nanti, sambungnya lagi. Pak Bejo tidak usah takut, nanti saya akan menelpon Pak Tommy dan memberitahu saya ada di sini. Ucap Airin terpaksa berbohong karena tidak mungkin baginya memberitahu Tommy mengenai keberadaannya. Airin sedang tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa saat ini, dan ia lebih memilih untuk menghindar dari orang-orang yang telah membuatnya kecewa untuk mencegah konflik. Airin bukannya tidak profesional dengan menghindar dari masalah. Hanya saja ia merasa sangat kecewa karena Tommy dan Siska telah memutuskan secara sepihak apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dan ini bukan sekali dua kali Siska melakukan hal yang sama kepada dirinya. Dan Tommy selalu menyetujui apapun yang menjadi usulan ataupun masukan dari Siska, dan kemudian memutuskan secara sepihak tanpa mempertimbangkan apakah usulan atau masukan Siska tersebut baik untuk Jamais. Tommy lebih memilih usulan atau masukan dari Siska mengenai apapun dibanding dirinya. Seolah-olah Tommy meremehkan kemampuan Airin untuk mengelola Jamais. Meski pada kenyataannya Jamais jauh lebih maju sejak Airin mengambil alih Jamais dari Siska. Akan tetapi itu menjadi tidak terlihat oleh Tommy, karena Airin selalu di bawah bayang-bayang Siska. Sikap dominasi Siska di Jamais sangat terasa. Ia mendapat kepercayaan penuh mengenai keuangan dan segala sesuatunya di Jamais. Bahkan Siska juga mempunyai hak veto untuk memberhentikan karyawan yang menurutnya tidak becus bekerja atau melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pada akhirnya Airin lebih memilih mengalah dan melakukan apa yang ia bisa lakukan untuk Jamais, dan tidak mau ambil pusing dengan Siska dan apa yang Siska lakukan di Jamais. Selama Siska tidak mengusir dirinya, Airin akan diam. Toh Airin bekerja untuk Tommy dan Jamais, bukan untuk Siska. Dan tempat ini adalah tempat yang terbaik untuk Airin melepas semua rasa lelah setelah seharian bekerja. Rumah mungil yang sederhana jauh dari keramaian kota. Baik Mbak, Pak Bejo pamit pulang dulu. Baik Pak, dan Pak Bejo harus ingat, jangan bilang siapa-siapa kalau saya ada di sini. Pak Tommy sekalipun, jangan sampai tahu ya, ucap Airin mewanti-wanti. Pak Bejo menganggukkan kepala dan kemudian pergi meninggalkan Airin. Dengan langkah ringan, Airin memasuki halaman rumah yang tidak begitu luas, akan tetapi terlihat asri itu. Assalamualaikum Ta. Mita, aku datang, teriak Airin setelah membuka pintu rumah yang tidak terkunci. Di mana kamu? Teriak Airin lagi sembari mencelingkukan mencari-cari si empunya rumah yang tidak terlihat batang hidungnya. Airin melangkahkan kakinya menuju halaman belakang rumah. Dan benar saja,
Ia melihat orang yang ia cari tengah asik memberi makan ikan-ikan yang berenang dengan riang di dalam kolam. "Hai, ternyata di sini kamu rupanya," seru Airin membuat gadis yang duduk di atas kursi roda itu terkejut. "Airin, kamu sudah pulang?" tanya Mita dengan wajah sumringah melihat kedatangan Airin. "Iya," jawab Airin tak kalah sumringah melihat Mia terlihat bahagia menyambut kedatangannya. "Maaf, aku tidak mendengarmu tadi." "Is oke. Bagaimana kabar kamu? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Airin seraya memeluk Mita. "Aku baik-baik saja. Senang melihatmu sudah kembali, Ai," sahut Mita menyambut pelukan Airin. "Dan aku juga senang kamu baik-baik saja, Tah. Jujur, selama di Lombok, aku selalu memikirkan kamu, memikirkan keadaanmu," kata Airin. "Oh ya, aku bawakan oleh-oleh untukmu, Tah." "Oh ya? Kenapa harus repot-repot sih, Ai?" "Tidak, Tah. Cuma oleh ala kadarnya." Airin kemudian memberikan bingkisan yang sudah ia siapkan spesial untuk sang sahabat Mita. Dengan semangat, gadis cantik berkacamata itu membuka bingkisan dari Airin. "Wah, kain tenun khas Pulau Lombok. Ini bagus sekali. Terima kasih ya." "Kamu suka?" "Ya tentu saja. Ini cantik sekali," ucap Mita gembira menerima oleh-oleh dari Airin. Airin kemudian membantu Mita mendorong kursi rodanya menuju ke ruang tengah dan memindahkan makanan yang ia bawa ke dalam wadah. Mereka mengobrol banyak hal hingga akhirnya, "Kamu terlihat bahagia, Ai. Lihat, kamu bicara tanpa berhenti tersenyum," ucap Mita sembari mengamati wajah Airin dengan seksama, membuat Airin tersenyum tersipu malu. "Kamu mau tahu kenapa?" tanya Airin kemudian. Mita menganggukkan kepala. "Tentu saja," jawabnya kemudian dengan antusias. Meski gerakannya terbatas karena kakinya yang lumpuh dan mengharuskannya menggunakan kursi roda sepanjang hidupnya, akan tetapi tidak membuat gadis cantik itu patah semangat dan kehilangan rasa percaya diri. Mita sangat ramah dan mudah berteman. Ia selalu tersenyum dan membuat siapa saja akan merasa nyaman saat bersamanya. Dan itu yang dirasakan Airin sejak pertama kali bertemu Mita beberapa bulan yang lalu. Airin bertemu dengan Mita tanpa sengaja di salah satu supermarket di Yogyakarta. Saat itu, tanpa sengaja Airin menabrak kursi roda Mita, hingga membuat Airin hampir terjerembab. Dan kejadian itu tidak saja mengejutkan Airin, akan tetapi juga Mita. Maaf, Mita buru-buru meminta maaf saat Airin berusaha menahan tubuhnya yang agar tidak terjatuh. Mita merasa bersalah karena kursi rodanya menghalangi jalan Airin yang waktu itu tengah asik melihat barang-barang di rak hingga tidak sadar di hadapannya ada kursi roda. Tidak, saya yang seharusnya minta maaf karena jalan tidak lihat-lihat tadi, ucap Airin meringis menahan sakit pada kakinya yang tadi menabrak kursi roda Mita. "Kursi roda saya ini sudah banyak memakan korban karena banyak orang yang tidak sengaja menabraknya," ucap Mita tersenyum. Airin pun tersenyum. "Oh, benarkah? Jadi saya salah satu korbannya ya?" Mita tertawa lirih. "Sekali lagi maaf ya," ucapnya lagi. "It's okay. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Airin melihat Mita terlihat seperti kebingungan. "Ah iya, saya mau mengambil susu itu, tapi..." "Oh, yang ini." Dengan sigap Airin meraih kotak susu bermerek yang dimaksud Mita. Iya, maaf, jadi merepotkan." "Tidak." Airin kemudian meletakkan susu ke dalam keranjang belanja yang berada di pangkuan Mita. Kamu sendirian?" tanya Airin setelah beberapa saat menyadari tidak ada satu keluarga atau kerabat yang mendampingi gadis di hadapannya itu. "Iya, saya sendiri." "Oh iya, nama kamu siapa? Dari tadi kita mengobrol tapi belum sempat berkenalan." "Ah iya, sampai lupa.
Nama saya Airin, dan kamu? Kata Airin sembari mengulurkan tangannya. Mita. Boleh saya temani berbelanja? Karena kebetulan saya juga sendiri tadi. Kita bisa belanja bersama. Kata Airin tiba-tiba merasa iba melihat Mita dengan keterbatasannya harus berbelanja seorang diri, tidak ada yang menemani. Kamu tidak keberatan? Tentu saja tidak. Saya justru senang karena mendapat teman baru berbelanja, sahut Airin sembari tersenyum. Tak membutuhkan waktu yang lama, kedua gadis itu sudah terlihat akrab. Mereka seperti sudah pernah bertemu sebelumnya. Mereka mengobrol dan bercanda layaknya dua sahabat yang sudah mengenal satu sama lain.